Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Salsabila Gabriel, berikut USM News selengkapnya. Menjadi aksi nyata dalam membantu masyarakat, Universitas Semarang menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR berupa penerangan jalan umum bertenaga surya pada masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bahari Tambak Lorok, Semarang, Sabtu lalu. Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT dan tim pengabdian kepada masyarakat atau PKM melakukan aksi nyata untuk membantu masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bahari Tambak Lorok pada Sabtu yang lalu. Rektor USM menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR berupa penerangan jalan umum bertenaga surya atau solar cell dan kaos seragam nelayan. Formatnya kali ini dikemas dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya supaya ada interaksi antara warga nelayan Tambak Lorok dengan warga kampus USM sehingga saling mengenal, saling tahu satu dengan yang lain, kira-kira kita bisa bergandengan tangan dalam hal apa untuk USM bisa mengulurkan tangan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tambak Lorok, Kampung Nelayan Tambak Lorok, dan juga Kampung Nelayan Tambak Lorok juga ikut mengenal USM, kira-kira bisa membesarkan USM dalam hal apa. Tentu saja USM berharap itu masyarakat di Tambak Lorok ini juga nanti kuliahnya di USM. Ada problem-problem sosial di sini, nanti juga USM ikut meneliti, ikut mengabdi untuk menaikkan kesejahteraan kita bersama, baik Kampung Nelayan Tambak Lorok maupun USM sendiri semakin besar bersama. Bantuannya disalurkan melibatkan pemberian penerangan jalan umum bertenaga surya sebanyak 5 unit dan 20 kaos atribut Forum Nelayan Wilayah Timur Semarang. Penyerahan secara langsung dilakukan oleh Rektor USM Dr. Supari STMT kepada Suhartono selaku Ketua Forum Nelayan Wilayah Timur Kota Semarang yang berlokasi di Tambak Lorok. Yang pertama-tama karena memang dengan adanya penerangan yang pakai lampu bertenaga surya itu memang betul-betul bermanfaat nih, khususnya bagi para nelayan. Walaupun titiknya belum semua terpenuhi, tapi paling tidak kedepannya nanti pun yang kita inginkan agar supaya kita kerjasama dengan USM pun mungkin bisa menjadi tumpuan buat kami seandainya ada permasalahan yang perlu kita ajukan lewat CSR. Nah, contohnya yang sudah berjalan ini penerangan lampu yang betul-betul dimanfaatkan oleh para nelayan yang dulunya penerangannya kurang. Sekarang walaupun tidak semua terpenuhi tapi sudah membantu untuk penerangan di sit PLU dan di penerangan lampu perahu ya, itu semuanya. Merupakan persembahan budaya bagi generasi muda. 9 tahun Komukino yang bertajuk Jateng Gemes dapatkan atensi positif dari berbagai pihak. Acara ini turut mengangkat kebudayaan lokal yang ada serta menampilkan inovasi kuliner maupun seni. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Semarang menggelar Festival Komukino yang ke-9 dengan mengusung tema Jateng Gemes pada Kamis yang lalu di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM. Dalam acara tersebut turut dimeriahkan dengan festival budaya, stand kuliner, dan berbagai kompetisi seperti lomba tari tradisional, lomba fotografi, lomba menyanyi, serta juga menampilkan Kampung Hompimpah, Laksmi Art Semarang, dan Taksaka. Selain itu juga terdapat talk show dalam acara ini yang mengangkat tema perjuangan anak muda sebagai pahlawan budaya, inovasi, dedikasi, dan pemberdayaan lokal dengan menghadirkan Mbak Yu berkebaya. Ke depan semoga lebih gede dari ini, 35 kabupaten kota itu terwakili di sini, budayanya seperti apa, di Kedu seperti apa, di Banyumas seperti apa, di Pekalongan seperti apa, Pati, Solo, Semarang, terwakili semua di sini. Harapannya akan lebih gede di Komukino tahun depan untuk mengkomunikasikan budaya-budaya jati diri bangsa ke adik-adik, pelajar, siswa dengan inovasi supaya budayanya landing. Tadi yang saya ceritakan, cerita masa kanak-kanak saya di alam itu sekarang pindah ke gadget. Gadget itu bukan buatan kita dan seterusnya. Sehingga
saya kira pelestarian budaya jati diri bangsa ini penting ke depan. Oleh karena itu ini saya ingin action ini menjadi kegiatan yang berkelanjutan ke depan. Menjadi kegiatan tahunan yang telah diselenggarakan 9 kali, Festival Komukino juga turut mengangkat budaya lokal yang ada. Misalnya dari stand kuliner Karisidenan Semarang, menampilkan berupa kroket tahu serasi, Karisidenan Pati dengan produk dimsum Bandeng, dan dari Karisidenan Banyumasan yang tak mau kalah juga memamerkan produk makanan berupa mendoan sushi. Lalu ada stand dari Karisidenan Pekalongan diisi oleh Laksmi Art Batik, memajang pakaian batik dan juga menawarkan pelatihan membatik di lokasi yang lengkap dengan alat batik, canting, dan bahan pewarna kain motif batik. Kami sangat mengapresiasi mewakili kedinasan pemerintah kota maupun secara dinas maupun secara pribadi. Kami sangat amazing, sangat surprise karena teman-teman di sini dengan segala potensi yang ada sangat luar biasa. Adik-adik mahasiswanya menggali dengan adanya Festival Komukino ini, mereka menggali kuliner yang merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan di Undang-Undang 5 tahun 2017. Jadi kuliner tradisional ini juga merupakan salah satu potensi atau salah satu talenta yang bisa dikembangkan untuk menghidupkan, mengangkat kembali makanan tradisional. Kita lihat tadi teman-teman adik-adik kita bersama Pak Rektor mengunjungi booth-booth yang ada, perwakilan dari karesidenan yang ada di Jawa Tengah, dan mereka berinovasi. Mereka menunjukkan satu kelebihan ketika mereka mencoba membuat satu terobosan baru untuk memperkaya kuliner tradisional di Kota Semarang, dan ini sangat luar biasa bisa mendukung upaya kita dalam mengangkat wisata kuliner yang ada di Kota Semarang dan bahkan di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Sebanyak 187 mahasiswa Universitas Semarang yang tergabung dalam KKN PPM 23 diterima oleh Kecamatan Pedurungan Semarang. Diharapkan nantinya mahasiswa dapat memberikan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Pedurungan. Baik pemirsa WSM TV, saat ini saya tengah berada di Kecamatan Pedurungan karena saat ini tengah berlangsung jalannya upacara pelepasan mahasiswa KKN Universitas Semarang atau biasa disebut KKN PPM ke-23, dan saat ini tengah berlangsung pemberian briefing kepada mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan diterjunkan di 12 kelurahan yang ada dalam lingkungan Kecamatan Pedurungan. Dan saat ini upacara juga dibuka oleh Sekretaris Kecamatan Pedurungan, yaitu Bapak Hendaryono SSTP MSI, dan juga turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Universitas Semarang, yaitu Wakil Rektor 2 Universitas Semarang, Ibu Dr. Titin Winarti Eskom MM. Dan kegiatan ini diikuti kurang lebih ada 187 peserta yang turut hadir dalam acara di siang hari ini. Dan tentunya tidak hanya itu, ada 6 dosen pembimbing lapangan yang juga nanti akan diterjunkan yang akan menemani mahasiswa-mahasiswi Universitas Semarang dalam menjalankan setiap program kerja di lingkungan Kecamatan Pedurungan. Terkait dengan UMKM segala macam, nah itu mungkin di potensinya banyak di Kecamatan Pedurungan untuk UMKM itu banyak. Di masing-masing kelurahan ada. Nah, tinggal yaitu tadi mungkin dari teman-teman dari adik-adik KKN ini bisa membantu pemasaran, packaging yang tadi disampaikan. Kemudian ada pemasaran yang kalau anak muda itu kan biasanya sekarang medsos. Nah, medsos itu kan mungkin ada yang di sini sering main medsos. Nah, harapannya itu membantu warga untuk memasarkan produk mereka, UMKM-nya jadi maju. Nah, ini kan kembali lagi cita-cita atau harapannya adalah kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Pada akhir program KKN ini nantinya juga akan ada Expo KKN di setiap kecamatan yang ada, dan tentunya dalam upacara pagi hari ini turut dihadiri 12 lurah yang ada di lingkungan Kecamatan Pedurungan. Dan tentunya di pagi hari ini juga diharapkan mahasiswa ini dapat terjun ke lapangan, turut serta membantu masyarakat dan juga melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
an opportunity, hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meminta 1.501 perguruan tinggi swasta di Indonesia segera mengurus akreditasi kampus. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan kepercayaan bagi pihak luar terhadap lembaga atau program yang telah memenuhi standar tertentu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meminta 1.501 dari 4.356 perguruan tinggi swasta di Indonesia segera mengurus akreditasi kampus. Hal ini diungkapkan Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek dalam rapat koordinasi pimpinan badan penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 6 Jawa Tengah tahun 2024. Forum ini digelar di Grand Ballroom PO Hotel Semarang dengan mengangkat tema Brayat Agung Pendidikan Tinggi Jawa Tengah terus bergerak bersama mendorong transformasi pendidikan tinggi. Sehingga kita sederhanakan. Jadi kalau dulu mengenal adanya unggul, baik sekali, baik A, B, atau C, sekarang kita hanya ada 4. Terakreditasi atau tidak terakreditasi, itu versinya pemerintah. Kalau ingin berbeda dengan perguruan tinggi yang lain, silakan akreditasinya ke unggul. Kalau memang ingin berbeda lebih lagi, silakan akreditasinya internasional. Tapi itu tidak apple to apple. Jadi silakan memilih senyamannya perguruan tinggi. Yang jelas standar wajib saat ini secara pembiayaan akan diambil alih oleh pemerintah. Dari sisi status akreditasi itu lebih sederhana. Kalau yang memang wajibnya mereka standar nasional yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Permendikbudristek nomor 53. Nah, kemudian saat ini dari data kami banyak sekali perguruan tinggi, 4.356 di Indonesia ada perguruan tingginya banyak, tapi kurang sehat. Oleh karena itu dengan adanya ketentuan yang baru ini, kita berharap kita akan menggabungkan, mensatukan perguruan tinggi yang kurang sehat bisa menjadi lebih kuat melalui program merger. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan Permen 53 ini tidak bisa bergerak sendiri dan kecil, tapi harus menjadi kuat dengan cara disatukan dan digabungkan.
Akreditasi juga memberikan legitimasi dan kepercayaan dari pihak luar terhadap lembaga atau program yang telah memenuhi standar tertentu. Hal ini dapat membantu kampus dalam rekrutmen mahasiswa, kepercayaan masyarakat, dan hubungan dengan pihak lain. Lukman menyebut ada 780 PTS yang sudah di-merger dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Usaha penggabungan itu juga turut memunculkan 202 perguruan tinggi baru hasil dari merger. Menargetkan suatu titik yang namanya mutu yang kita harus jaga di LLDK wilayah 6 di Jawa Tengah ini agar ya adik-adik kita dari seluruh penjuru Nusantara ini kan udah persiapan ya, mereka akan masuk ke perguruan tinggi. Ini harapannya kita selalu berkomitmen untuk menjaga mutu ini agar menjadi Jawa Tengah ini menjadi target untuk pembelajaran anak-anak kita yang dari SMA ini menuju perguruan tinggi. Ini kita tekankan juga, kemudian juga kedua itu karena kita mengundang aptisi dan pengelola ya, para pengelola perguruan tinggi, kita inginkan juga tata kelola perguruan tingginya di tahun 2024 ini semakin baik. Membuka kegiatan Forum Rektor Indonesia, Presiden Joko Widodo sampaikan permintaan untuk memperbesar anggaran riset perguruan tinggi. Hal ini guna mendukung persiapan sumber daya manusia yang unggul serta inovasi yang optimal pada 10 tahun ke depan. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo memberikan dukungan kuat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, juga peningkatan anggaran riset di Indonesia pada konvensi 29 temu tahunan 25 Forum Rektor Indonesia yang diselenggarakan di Geraha UNESA 15 hingga 16 Januari 2024. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi turut membagikan pengalamannya ketika melakoni kunjungan kedua perguruan tinggi di Amerika, dan ia berharap perguruan tinggi dapat menyadari peran strategisnya dalam mencapai kemajuan bangsa. Tidak memiliki nilai tambah. Sekali lagi, sumber daya alam yang melimpah tidaklah cukup untuk menjadi negara maju. Yang paling penting, yang pertama, kita butuh SDM yang berkualitas. Yang kedua, kita butuh iptek dan inovasi yang juga berkualitas. Dan keduanya menjadi tugas penting lembaga pendidikan tinggi kita. Tugas para dosen, tugas para rektor, dan tugas kita semua. Perguruan tinggi juga punya tugas mulia, yaitu menjadi lembaga riset karena memiliki dosen yang sangat banyak, baik S1, S2, S3, dan juga tenaga peneliti, serta puluhan ribu mahasiswa untuk pengembangan iptek kita. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Tidak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Ketua FRI periode 2022-2023, Profesor Dr. Muhammad Nasih SE MTAK mengapresiasi dukungan pemerintah terkait anggaran perguruan tinggi utamanya untuk riset. Sesuai arahan Presiden Jokowi, FRI akan terus mendorong peningkatan kualitas SDM dan menjawab berbagai tantangan Indonesia. Ia juga menyatakan komitmennya untuk bersama mewujudkan Indonesia Emas 2035. FRI juga merasa terhormat untuk bisa berkontribusi menyiapkan Indonesia maju yang dipercepat, bukan 2045 tapi 2034, insya Allah. Kan? Menurut saya jalan menuju Indonesia maju sangat terjal, dan salah satu kuncinya adalah adanya insan-insan Indonesia yang sehat, terdidik dan terlatih, dan itu fokusnya ada di dunia pendidikan. Untuk sampai ke sana tentu diperlukan komitmen yang sangat kuat, kebersamaan yang sangat masif, dan yang tidak kalah pentingnya juga diperlukan leadership dan kepemimpinan yang kuat untuk bisa fokus di dunia pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kalau kepemimpinan nasionalnya nggak komitmen di situ, mohon maaf, sehingga kami mendukung Pak Jokowi untuk bisa menyiapkan pemimpin-pemimpin yang kuat bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.
yang terbaik harus mendapatkan kesempatan untuk mengelola dan atau menjadi dirijen dalam pengembangan bangsa ini. Setelah sempat menunggu, akhirnya surat suara Pilpres tiba di Blora. Terdapat 719.856 surat suara yang diterima KPU Blora. Tak hanya itu, hal ini juga dibarengi surat suara DPD RI yang jumlahnya sama dengan surat suara Pilpres, serta alat bantu untuk tunanetra untuk setiap TPS yang tersebar di Blora. Surat suara Presiden dan DPD akhirnya tiba di gudang logistik KPU Blora. Saat logistik tiba, truk kargo tersebut dijaga ketat oleh Satuan Brimob. Pengiriman suara Pilpres menjadi lebih ekstra pengamanannya sesuai dengan SOP yang ada. Ketua KPU Blora, Widi Nurintan juga menjelaskan kebutuhan logistik surat suara sudah terpenuhi. Hanya menunggu antrian pelipatan surat suara yang tengah dikerjakan 160 orang rekrutannya. Terkait skema pelipatan surat suara, dirinya menjelaskan setiap tingkatan harus antri. Diawali DPR RI, lalu DPRD Provinsi, selanjutnya DPRD Kabupaten, baru surat suara Pilpres dan DPD RI. Terkait musim penghujan, pihaknya juga sudah memastikan logistik di dalam gudang. Upaya pengamanan tersebut dilakukan untuk hal-hal yang tak diinginkan, seperti kerusakan pada logistik. Surat suara hari ini yang datang adalah surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejumlah 719.856. Kemudian untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah jumlahnya sama 719.856. Terus ditambah untuk pemungutan suara ulang untuk masing-masing pemilihan 1.000. Ada juga alat coblos tunanetra masing-masing 1 TPS. Pak, tadi ada yang beda Pak ya dalam pengiriman, memang dikawal anggota BRIMOB ini memang khusus atau gimana Pak? Memang SOP-nya seperti itu. Jadi dari perusahaan, dari penyedia itu untuk pengiriman logistik semuanya dikawal oleh anggota BRIMOB. Kemudian di perbatasan harus dijemput dengan manual dari Polres. Logistik ini apakah udah terakhir Pilpres ini atau ada lagi mana? Untuk surat suara ini sudah lengkap. Terkait yang rusak-rusak nanti apakah dikirim lagi? Oh ya, yang rusak nanti kita konfirmasi dengan media, nanti akan dilakukan pemenuhan. Dari yang rusak itu akan digariskan ke media. Box-box yang berisi logistik dibungkus dengan terpal, apalagi tinggal hitungan hari penjagaan nantinya tetap diperketat sesuai SOP yang berlaku. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people, eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To
To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences. And together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Angin puting beliung yang terjadi pada Rabu sore membuat atap 2 ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 2 Bologarang, Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah rusak. Kerusakan terjadi pada atap 2 ruang kelas tersebut. Akibatnya, para siswa terpaksa diliburkan. Beginilah kondisi 2 ruang kelas SD Negeri 2 Bologarang, Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Pasca dihantam puting beliung pada Selasa sore, kondisi 2 ruang kelas yaitu kelas 1 dan kelas 2, kondisi atap genting 2 ruang kelas tersebut rusak berat pada bagian genting. Pihak sekolah terpaksa memulangkan para siswanya untuk kelas 1 dan kelas 2 karena kondisi ruangan yang tidak memungkinkan untuk digunakan untuk aktivitas belajar mengajar. Hampir sebagian besar atap genting 2 ruang kelas tersebut hancur akibat puting beliung. Di Negeri 2 Bologarang, Penawangan. Rusaknya kenapa ini, Bu? Ini kena tadi sore itu ada angin ribut, pas kurang lebih jam 4-an ya, kena sini. Ada berapa ruang kelas, Bu? Ada 2 ruang, kelas 1 sama kelas 2. Terus ini kelas 6 ada di samping cuma samping. Di kerusakan di bagian apa, Bu? Bagian atap. Atap. Waktu itu nggak ada aktivitas, Bu, ya? Nggak ada. Ini untuk saat ini anak-anak masih belajar mengajar? Ya, masih untuk yang kelas 1 sama kelas 2 dipulangkan tadi. Tadi pagi juga masuk, tapi langsung dipulangkan karena kondisinya sudah tidak memungkinkan. Tapi kalau sudah diperbaiki, besok Insya Allah besok sudah bisa beraktivitas. Agar 2 ruang kelas tersebut bisa segera ditempati untuk aktivitas belajar mengajar, pihak sekolah terpaksa harus membeli genting yang baru untuk mengganti genting 2 ruang kelas yang hancur akibat puting beliung. Selain memporak-porandakan atap genting 2 ruang kelas SDN 2 Bologarang, angin puting beliung juga merobohkan tiang penerangan fasilitas olahraga desa, serta atap puluhan rumah warga di desa Bologarang. Hingga saat ini, warga pun belum bisa beraktivitas seperti biasanya, karena harus membatulkan atap rumah mereka yang porak-poranda akibat puting beliung. Pemirsa, memasuki 100 hari perang Israel-Hamas, sejumlah diaspora Indonesia juga ribuan warga Amerika turut berunjuk rasa di Washington DC. Para peserta unjuk rasa menuntut gencatan senjata di Gaza serta dihentikannya bantuan Amerika bagi Israel. Berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Salsabila Gabriel dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di kawasan Freedom Plaza, Washington DC Sabtu lalu untuk menuntut gencatan senjata di Gaza dan penghentian aliran bantuan Amerika Serikat untuk Israel. Mereka ingin pemerintah Amerika menghentikan serangan Israel yang telah menewaskan sedikitnya 23.000 penduduk Gaza yang sebagian besarnya warga sipil menurut Kementerian Kesehatan Hamas. Israel is committing genocide, killing the people of Palestine with U.S. tax dollars. Now you can see on TikTok, on YouTube, there's so many videos available about hospitals bombed, children not having morphine with their faces burned off. There's no way you can hide it. Di antara massa yang berkumpul, terdapat sejumlah diaspora Indonesia dari berbagai penjuru Amerika yang sengaja datang untuk menghadiri unjuk rasa tersebut. Kita sebagai manusia tergerak hati karena begitu banyak korban yang civilian dan juga anak-anak, terutama anak-anak. Saya punya cucu, jadi saya bisa merasakan itu. Banyak dari bukan hanya kaum muslim saja, bahkan Kristen, Jew juga yang
ikut berpartisipasi dalam pergerakan ini. Presiden Organisasi Indonesian Muslim Society in America atau IMSA mengatakan bahwa sebagian diaspora yang sudah menjadi warga negara Amerika merasa bertanggung jawab karena Amerika memiliki andil besar dalam krisis tersebut. Mudah-mudahan dengan terus-menerus kita mengadakan ini menekan pemerintahan Biden atau lokal congressman dan sebagainya, sedikit demi sedikit ada perubahan. Aksi March on Washington for Gaza itu merupakan yang kedua kalinya digelar sejak Israel membalas serangan kelompok militan Hamas pada 7 Oktober yang menyebabkan 1.200 warga Israel tewas dan 250 orang diculik. Memasuki hari ke-100 sejak peristiwa itu, keluarga dan kerabat warga negara Jerman yang masih disandra Hamas di Gaza pun menggelar unjuk rasa di Berlin hari Minggu. Time is running out. And I feel that we need to do something now. Demonstrasi pro-Palestina dan pro-Israel juga digelar di Den Haag, di mana pada Jumat lalu Israel menolak tuduhan genosida yang dilayangkan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional. Dalam pernyataan persnya Sabtu lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam pihak-pihak yang mengkritik negaranya, termasuk menuduh Israel melakukan genosida. מדינת ישראל, צה"ל וכוחות הביטחון שלנו נלחמים מלחמה מוסרית וצודקת מאין כמוה נגד מפלצות החמאס, נגד הנאצים החדשים. Amerika Serikat sendiri menganggap tuduhan genosida terhadap Israel tidak berdasar. Meski demikian, pekan lalu Presiden Joe Biden mengaku tengah mengerahkan segala upaya untuk meminta Israel mengurangi operasinya di Gaza. Dari Washington DC, Rifan Dwi Astono, VOA. Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Kita akan memiliki kesempatan emas untuk berpartisipasi dalam pemilihan yang akan menentukan masa depan kita semua. Suara kita adalah kekuatan dan setiap suara memiliki dampak yang besar. Saya, Dr. Suparesti MT, Rektor Universitas Semarang, mengajak kita bersama untuk menunjukkan komitmen kita pada demokrasi dengan datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Jangan golput, tolak money politik.